Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Ade Masode Patadang, biasa dipanggil Ade, umur saya 19 tahun, saya masih socang sangat muda lah. Nah, ini pertama kalinya saya akan men-sharing firman Tuhan lewat YouTube, karena itu saya mungkin agak sedikit kaku atau bagaimana, saya minta maaf sebelumnya. Ya, kali ini saya ingin men-sharing tentang identitas kekristenan yang tenggelam termakan zaman. Selama ini kita hanya berfokus pada begitu banyak jenis-jenis doktrin, begitu banyak denominasi gereja, begitu banyak aliran-aliran, sehingga terkadang kita melupakan bahwa kita ini Kristen, kita pengikut Kristus. Kita harus melakukan apa yang Kristus ajarkan dan apa yang Kristus lakukan. Nah, itu yang sering kita lupakan. Hari ini saya akan mereview sedikit bahwa penting untuk kita kembali mempelajari sebenarnya apa yang Kristus mau, apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita untuk kita laksanakan. Nah, identitas kekristenan ini sendiri, ini saya bagi dalam 3. Nah, pembagian ini sendiri itu, yang pertama itu iman, yang kedua pengharapan, dan yang ketiga kasih. Nah, dasar Alkitab saya mengambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Minta sebelumnya saudara, Alkitab saya kasih pembatas begini karena biar saya cepat, saya tidak perlu lagi cari-cari nanti ayatnya. Nah, saya akan kembali. Kita baca di 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu tidak berdasar pada doktrin-doktrin yang ada. Begitu banyak doktrin ketika kita mau mengikuti semuanya. Dan bahkan ada banyak doktrin yang juga bertentangan. Tetapi kita harus kembali kepada identitas kita sebagai Kristen. Kita Kristus, kita pengikut Kristus, bahwa kita melakukan 3 hal ini, 3 hal yang pokok. Nah, kita mulai pertama itu kita belajar satu-satu. Kita belajar dari iman. Mari kita kembali baca Alkitab kita dalam Roma pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, iman ini tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Iman ini sebagai alat supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita ini manusia berdosa. Nah, Alkitab sendiri juga mengatakan bahwa Abraham ia dibenarkan karena iman. Kita selama ini terlalu berfokus pada teori-teori teologi ya, yang kita ingin seolah-olah kita berpusat bahwa itu yang paling benar. Kita merasa bahwa diri kita yang paling benar. Ingat Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa semua orang itu berdosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi karena kepercayaan kita, karena iman kita, kita diselamatkan. Nah, kita dibenarkan karena iman. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya iman ini apa Bapak Ibu Saudara? Nah, coba kita buka dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman ini adalah dasar seorang Kristen. Kekristenan tidak bisa lepas dari iman. Kepercayaan kita. Kita percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita. Nah, itulah dasar orang Kristen. Nah, kemudian apa lagi? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab sendiri mengatakan bahwa berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Sungguh, ya, kita tidak melihat bagaimana Kristus, bentuk rupanya seperti apa. Apakah ia benar-benar mati di kayu salib? Apakah ia benar-benar mati untuk orang berdosa? Tetapi karena kita imani bahwa itu pasti, dan itu tidak membawa kita dalam keselamatan. Kita dibenarkan karena hal demikian. Kita diselamatkan karena iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyalahkan ya
doktrin-doktrin yang begitu banyak sekarang. Tetapi saya ingin kita berfokus. Tujuan kita ini hidup sebagai orang Kristen itu apa? Kita harus pikir bahwa hanya karena iman kita diselamatkan. Iman kita bahwa Kristus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Fokus kita harus pada Tuhan, harus pada salib. Kenapa? Karena kalau bukan pada salib, semua yang akan kita lakukan itu tujuannya penyesatan. Semua ajaran-ajaran ketika itu sudah lewat, ketika itu sudah keluar dari salib, pengajaran salib, pengorbanan Kristus di kayu salib, maka ujung-ujungnya pasti penyesatan. Yakin dan percaya. Ya, saya ingin kesaksian sedikit Bapak Ibu Saudara bahwa karena iman saya juga selamat dari kecelakaan. Saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu Saudara bisa lihat mata saya di sini. Ya, ini sobek karena kecelakaan. Tetapi saya percaya bahwa iman saya yang membawa saya dalam kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Padahal waktu itu motor saya jatuh dari motornya membentur kepala saya terlebih dulu, tapi kepala saya tidak apa-apa dan mata saya yang malah sobek di sini. Saya pikir bahwa ketika bukan karena saya percaya Kristus, mungkin saya sudah lewat waktu itu. Tapi karena iman yang menyelamatkan saya, Kristus menyelamatkan saya. Nah, kemudian kita lanjut pada poin yang kedua, pengharapan. Nah, pengharapan ini, apa itu pengharapan? Pertama kita belajar ini. 1 Ibrani pasal 6 ayat 19. 1 Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, maksud firman ini Bapak Ibu Saudara bahwa ketika sesuatu sudah di ujung tanduk, kita berbicara lah telur di ujung tanduk itu seolah-olah dia akan langsung jatuh Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesuatu yang bisa membuat kita ada sampai sekarang itu, walaupun kita seperti telur di ujung tanduk, karena kita berharap, kita punya harapan. Dalam sebuah lagu Indonesia Raya Bapak Ibu Saudara, Indonesia Jaya, minta maaf, Indonesia Jaya, ciptaan Ibu Liliana, itu dikatakan bahwa segenggam harapan sejuta mimpi. Dengan segenggam harapan itu ada sejuta mimpi yang ingin dicapai. Nah, saya ingin berbicara sedikit Bapak Ibu Saudara bahwa lewat pengharapan ada semacam sesuatu yang kita impikan yang akan terjadi. Kita selalu berharap lewat, dan pengharapan itu menguatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut pada ayat selanjutnya, 2 Korintus pasal 3 ayat 12. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 dikatakan bahwa karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Nah, saya ingin kembali ke saya, ini sangat unik Bapak Ibu Saudara bahwa pada masa Korintus ini surat Korintus ditulis oleh seorang rasul nama Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ketika itu Bapak Ibu Saudara, dia dalam penyiksaan yang sangat berat. Ia dipenjara, ia dibawa ke pulau ini, kemudian pada akhirnya dia harus dihukum pancung. Tetapi apa yang sangat membuat dia begitu berani sampai ia dari seorang yang panglima yang sangat dihormati, orang yang diandalkan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kemudian dia malah menjadi seorang pemberita Kristus, saksi Kristus yang sangat dahsyat itu karena dia punya pengharapan. Karena itu dia mengatakan bahwa pengharapan yang memberi dia keberanian. Nah, inilah yang menjadi inti dari kekristenan juga, bahwa ketika kita punya pengharapan, itu yang memberikan kita keberanian untuk berkata bahwa saya adalah seorang pengikut Kristus. Pengharapan memberikan kita keberanian untuk mengikul salib. Kita mengikuti penderitaan Yesus, bahwa apa yang Yesus telah lakukan, dia memikul salib, kita juga ikut memikul salib. Mengikut Kristus adalah keputusan kita. Karena kenapa? Kita punya pengharapan Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat selanjutnya itu berkata,
dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 3 ayat 5 sampai Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, dari mana pengharapan itu muncul? Alkitab mengatakan bahwa muncul karena dimulai dari kesengsaraan. Saya sangat percaya bahwa ketika orang Kristen mengalami pencobaan, mengalami begitu banyak masalah, ketika ia memiliki masalah dan ia berproses, ia akan memiliki pengharapan. Nah, ayat 5 di sini dikatakan, lanjut ayat 5 ini yang paling saya suka. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Alkitab sendiri menegaskan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi kenapa kita harus mau pusing, Bapak Ibu Saudara? Kita mau terlalu banyak berpikir ini dan ini yang salah, ini benar, ini salah benar. Hei, kembali kepada dasar Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Berharap pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan berharap pada pengajaran-pengajaran yang fana. Jangan berharap pada pendeta-pendeta bahwa pendeta ini yang melakukan mujizat, ini melakukan mujizat, ini melakukan mujizat. Hei, pendeta tidak bisa melakukan mujizat. Yang melakukan mujizat itu Allah, Tuhan Yesus yang melakukan mujizat, Bapak Ibu Saudara. Pendeta itu hamba Tuhan. Yang melakukan mujizat itu Tuhan, perkenaan Tuhan. Mereka itu hanya alat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan berharap pada pendeta, tapi berharaplah pada Tuhan. Karena dalam Tuhan tidak ada kekecewaan. Pengharapan kita pada Tuhan tidak mengecewakan. Nah, saya ingin lanjut pada poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Dan saya paling suka poin ini. Nah, poin inilah yang menjadi dasar dasar kita sebenarnya. Paling menggambarkan kekristenan, yaitu kasih. Saya ingin dalam kasih ini saya lebih banyak berbicara tentang kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya suka kasih karunia? Karena dari perjanjian lama sendiri bahwa kasih karunia ini ada sejak zaman Nuh, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka ayatnya. Nah, dalam Kejadian pasal 6 ayat 8. Kejadian pasal 6 ayat 8. Saya ingin review sedikit bahwa Kejadian pasal 6 ini berbicara tentang kejahatan manusia pada zaman Nuh. Betapa kejamnya manusia di mata Tuhan, betapa Tuhan menyesal menciptakan manusia. Tetapi ayat 8 ini yang unik, Bapak Ibu Saudara. Ayat 8 ini mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ingin mengatakan bahwa bukan pengajaran yang menyelamatkan kita, bukan doktrin-doktrin yang menyelamatkan kita, bukan dominasi gereja yang menyelamatkan Tuhan kita, tetapi apa? Kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjanjian baru saja mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ingin katakan bahwa kasih Allah yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan pengajaran-pengajaran, bukan doktrin-doktrin, bukan dominasi gereja, bukan pendeta, tetapi Allah, kasih Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 16-17 ini akan lebih berbicara tentang kasih karunia, lebih tepatnya dari mana kasih karunia itu berasal, Bapak Saudara. Karena kita, ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya ingin kembali tegaskan bahwa kasih karunia hanya kita terima lewat Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita terima kasih karunia itu datangnya dari Tuhan,
bukan yang lain Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu hanya datangnya dari Tuhan, bukan gereja. Gereja adalah alat Tuhan yang mendatangkan keselamatan adalah Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, kemudian ayat selanjutnya berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kita kembali ke Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa fokus kita kekristenan itu pada Tuhan Yesus, pada pengorbanannya di kayu salib. Kasih karunia-Nya terbukti di kayu salib Bapak Ibu Saudara, dan itu diberikan dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesucian kita. Hei saudara Bapak Ibu Saudara, hei teman-temanku yang kekasih dalam kasih Tuhan, bukan gereja yang menyelamatkan kita, tetapi Yesus Kristus. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Nah, saya ingin sedikit Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan saya tidak menyalahkan pengajaran-pengajaran, saya tidak menyalahkan doktrin-doktrin yang ada sekarang. Saya hanya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa jangan berfokus pada apa yang manusia sampaikan, tetapi fokuslah pada Alkitab, fokuslah pada firman Allah. Jangan berfokus pada hikmat manusia, tapi berfokuslah pada hikmat Allah. Biarkan mereka berkata, biarkan kita boleh dengarkan Bapak Ibu Saudara. Dan saya sangat suka mendengarkan pengajaran-pengajaran dari banyak pendeta-pendeta besar, baik juga pendeta-pendeta yang kecil. Saya mendengarkan pengajaran-pengajaran dari begitu banyak pendeta, dan bahkan juga saya dibesarkan di bawah asuhan begitu banyak pendeta. Tapi satu hal yang ingin saya mengatakan, bahwa pendeta itu manusia Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan Yesus kita itu Allah, dan Dia berbicara lewat firman, Dia berbicara lewat Alkitab. Mari kita belajar lewat Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita berbanyak belajar tentang Alkitab. Begitu bahagianya kita ketika kita membaca Alkitab. Kita dengarkan seri-seri pengajaran mereka, tetapi ingat, cocokkan dengan Alkitab. Baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa untuk bahwa firman itu ada di sini Bapak Ibu Saudara. Alkitab yang berbicara tentang kebenaran. Ingat Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain selain daripada Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak. Demikian sharing firman Tuhan hari ini saudara. Saya ingin berdoa untuk menutup sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa hanya Engkau jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain Bapa. Gereja tidak bisa menyelamatkan, tetapi Engkau yang mampu menyelamatkan Tuhan. Agama tidak dapat menyelamatkan, tetapi Yesus yang bisa menyelamatkan. Tiada nabi, tiada rasul yang bisa menjanjikan keselamatan kecuali Engkau Yesus. Hanya Engkau yang menjanjikan keselamatan kepada kami Bapa. Tiada jalan lain kepada Tuhan ya, kepada Allah selain daripada Engkau. Kami sungguh percaya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Saya minta maaf sepenuhnya jikalau saya memiliki banyak kekurangan. Saya minta maaf jikalau ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa kenapa pengajaran sekarang banyak muncul. Ingat Bapak Ibu Saudara, nubuat Daniel itu mengatakan bahwa, hai Daniel, simpanlah nubuat-nubuat ini dan orang akan mempelajarinya dan pengetahuan akan bertambah. Dan memang sekarang banyak orang mempelajari Bapak Saudara dan pengetahuan bertambah. Kekristenan berkembang, itu hal yang baik. Nah, bagaimana ini supaya tidak dipelesetkan, itu tergantung kita Bapak Ibu Saudara. Kita mempelajarinya, kita cocokkan dengan firman Allah. Jangan sampai kita sesat karena pengajaran-pengajaran. Tetap berfokus pada firman Allah Bapak Ibu Saudara.
tetap berpegang teguh pada firman Allah. Saya tidak menyalahkan pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin yang ada. Saya ingin katakan bahwa tetap buka Alkitab, kita belajar dari firman Allah. Ingat, pendeta juga manusia, gereja juga orang audisi oleh orang-orang manusia, tetapi Kristus adalah jalan keselamatan dan Kristus adalah kepala gereja. Gereja itu satu dan Kristus itu, pengikut Kristus itu harus satu, Bapak Ibu Saudara. Sekian dari saya, minta maaf untuk segala kekurangannya. Saya Ade Masode Patadang. Sekian dari saya dan terima kasih.